Bertemu lagi dengan saya Pak Marinsan, pengajar fisika. Kali ini kita akan membahas materi fisika kelas 12 semester ganjil, yaitu rangkaian listrik arus bolak-balik bagian yang pertama. Oke ya. Nah, kita mulai. Dalam rangkaian arus bolak-balik ini, kita akan memulainya dulu dengan materi sebelumnya, yaitu induksi elektromagnet. Ya, perhatikan ini adalah generator listrik, di mana generator ini menghasilkan tegangan listrik yang ternyata adalah arus bolak-balik ya. Jadi kalau kita tuliskan seperti sebelumnya bahwa GGL induksi yang dihasilkan oleh generator ini adalah min N ya B A omega ya, N ini adalah jumlah lilitan kumparan, B adalah medan magnet, A ini luas kumparan ini, sedangkan omega ini adalah frekuensi putar kumparan atau kecepatan sudut, sin omega T ya. Jadi kita lihat di sini, inilah GGL maksimumnya dan ini sin omega T. Jadi rupanya GGL atau arus listrik yang dihasilkan oleh generator ini berupa grafik sinus ya, grafik sinus. Jadi nilainya dari 0 maksimum kembali lagi ke 0 minimum. Makanya kadang dia positif, kadang negatif. Makanya disebut menjadi arus bolak-balik. Oh iya, gitu langkahnya ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Jadi grafiknya seperti ini ya. Jadi ini adalah nilai tegangan yang dihasilkan oleh generator dan arus yang dihasilkan oleh generator. Sebutlah yang merah ini adalah tegangannya dan yang warna biru ini adalah arusnya ya. Jadi bolak-balik. Kenapa dia disebut bolak-balik? Tidak satu arah ya. Jadi kadang dia positif di titik ini, kadang dia negatif ya. Nah, itulah tegangan dan arus listrik bolak-balik. Jadi dasarnya dari tegangan yang dihasilkan oleh generator. Oke ya. Nah, seperti apa arus yang dihasilkan? Arus dan tegangan bolak-balik didefinikan dengan persamaan ini ya. Jadi V sama dengan V max. Kalau dalam generator tadi ini adalah N B A omega ya, ini V max sin omega T. Sedangkan I-nya adalah I max sin omega T. V itu adalah tegangan sesaat, I arus sesaat, V max adalah tegangan maksimum, IM adalah arus maksimum, sedangkan omega ini adalah kecepatan sudut dalam satuan radian per detik, dan T adalah waktu. Jadi setiap saat berubah nilai tegangan maupun arus ya, sedangkan theta ini adalah sama dengan omega T, itu adalah sudut fase setiap saat. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat beberapa nilai dalam arus bolak-balik ini. Yang pertama adalah tegangan maksimum dan tegangan puncak ke puncak. Apa maksudnya tegangan maksimum? Adalah Vmax ya, Vmax, yaitu merupakan amplitudo sinyal tegangan. Jadi nilai tegangan terbesar, amplitudonya disebut Vmax ya. Sedangkan tegangan puncak ke puncak adalah kalau kita lihat grafiknya tadi dari puncak ke atas ke puncak bawah. Jadi otomatis 2 kali Vmax ya. Jadi tegangan puncak ke puncak itu adalah 2 kali tegangan maksimum. Nah, yang kedua adalah tegangan rata-rata. Ya. Apa itu tegangan rata-rata? Adalah tegangan konstan yang membawa muatan sama dengan jumlah muatan yang dibawa oleh tegangan searah. Jadi kalau dia dibuat menjadi arus searah, nah itulah rata-ratanya. Tegangan konstan yang membawa muatan sama dengan jumlah muatan yang dibawa oleh tegangan searah. Bukan rata-rata dari grafik. Kalau rata-rata dari grafik, ketika ke atas positif, ke bawah negatif, nanti jadi nol. Bukan itu maksudnya ya, tapi tegangan konstan. Nah, yang berapa nilai tegangan rata-ratanya adalah 2 kali tegangan maksimum per V. 2 kali tegangan maksimum per V. Jadi kalau dihitung menjadi 0,637 Vmax ya. Karena nilai V ini adalah 3,14. Oke. Nah, yang ketiga adalah tegangan efektif.
Tegangan efektif itu dikenal juga dengan VRMS, ya, VRMS. Apa itu VRMS? Root mean square. Jadi Vmax-nya tegangannya itu ya di kuadrat dulu, ya, dirata-ratakan baru di akar. Root mean square. Tegangan tegangan rata-rata akar rata-rata kuadrat. Jadi tegangannya di kuadrat dulu, terus dirata-ratakan, baru di akar. Ya, tegangannya di kuadrat dulu, dirata-ratakan, baru di akar. Itulah tegangan root mean square, VRMS, atau dikenal dengan V efektif atau tegangan efektif. Itu adalah nilai, jadi kalau kita mengukur tegangan sebuah dua buah titik dalam sebuah rangkaian dengan voltmeter AC, nah yang terukur itu adalah nilai dari tegangan efektif, ya, tegangan efektif. Kalau kita menggunakan osiloskop, maka yang diukur adalah tegangan maksimumnya, ya, berupa grafik. Berapa nilai tegangan efektif adalah Vmax per akar 2, ya, Vmax per akar 2, atau 0,707 V maksimum. Jadi kita mengenal ada 3 tegangannya, ada tegangan maksimum, ya, ada 4, ada tegangan puncak ke puncak, ada tegangan rata-rata, dan ada tegangan efektif. Oke ya? Nah, kita lanjut sekarang. Arus efektif itu sama dengan tegangan efektif, tinggal dibagi hambatannya. Adalah nilai arus yang dapat menghasilkan energi kalor yang sama dengan nilai arus searah, ya. Adalah nilai arus yang dapat menghasilkan energi kalor yang sama dengan nilai arus searah. Jadi sama dengan mendefinisikan tegangan efektif tadi. Berapa nilai arus efektif adalah I maksimum per akar 2, sama dengan V efektif juga adalah V maksimum per akar 2, yaitu sama dengan 0,707 I maksimum. Oke. Nah, yang berikutnya ada yang namanya impedansi. Kalau dalam rangkaian searah tidak mengenal impedansi. Apa itu impedansi? Adalah hambatan total dalam listrik AC yang merupakan perbandingan tegangan dan arus listrik. Jadi dirumuskan, impedansi itu simbolnya Z, ya, Z. Kalau dalam rangkaian searah, R total namanya, ya, R total. Sama dengan tegangan dibagi arus, ya, V per I ohm. Jadi sesuai dengan rumus hukum ohm. Tapi dalam rangkaian arus bolak-balik, hambatan total dikenal dengan impedansi namanya, ya, impedansi. Kalau dalam arus searah namanya adalah hambatan total. Oke, itu hal-hal dasar dari rangkaian arus bolak-balik. Sekarang kita akan melihat rangkaian arus bolak-balik dengan komponen-komponen tertentu, diantaranya hambatan, ya, induktansi, dan kapasitor. Oke, kita mulai dengan rangkaian listrik bolak-balik dengan hanya sebuah resistor murni, makanya disebut rangkaian arus bolak-balik resistif murni. Nah, digambarkan seperti ini, ya, lihat. Ini adalah GGL bolak-balik yang bisa ditulis secara matematis adalah Vmax sin omega T, ya, bolak-balik, ya, dan dirangkaikan secara seri dengan sebuah hambatan, ya. Maka di ujung-ujung hambatan ini nilai tegangannya adalah delta VR. Nah, dirumuskan bahwa IR atau arus total yang melewati rangkaian ini sama dengan delta VR, jelas ya, pakai hukum ohmnya, dibagi R, atau delta Vmax per R sin omega T, ya, sin omega T, berarti ini adalah nilai I, ya, jadi sama dengan I max sin omega T, ini persamaannya. Nah, dalam rangkaian resistor murni, ya, arus listrik, lihat ini warna yang tinggi ini dengan tegangan itu sefase. Apa artinya sefase? Sudutnya selalu sama. Jadi ketika arusnya 0, tegangannya juga 0, ya. Ketika arusnya maksimum, ketika tegangannya maksimum, arusnya juga maksimum.
dan begitu seterusnya. Jadi tegangan dengan arus listrik selalu sefase. Kalau kita bikin diagram fasor, ini diagram fasor. Ini apa itu diagram fasor? Adalah sebuah garis panah yang diputar berlawanan arah jarum jam dimulai dari sumbu X. Itu menandakan nilai sudut. Nah, sekarang kita lihat bahwa arus listrik, arus dengan tegangan selalu searah. Itu artinya sefase. Jadi kalau sudutnya 0 ya 0, sama-sama 0. Kalau 90 derajat sama-sama 90 derajat gitu ya. Nah, kesimpulan yang pertama adalah bahwa tegangan dan arus listrik dalam rangkaian resistor murni atau resistif murni sefase. Jadi rumus-rumusnya sama saja dengan pada arus searah, yaitu arus sama dengan tegangan dibagi hambatan. Oke, itu yang pertama ya. Nah, yang kedua, ini akan lain. Rangkaian bolak-balik untuk induktif murni atau induktansi ya. Induktansi dirangkaikan dengan sumber GGL. Seperti ini gambarnya. Tegangannya sama dengan Vmax sin omega T, dirangkaikan dengan induktor. Oke. Maka ada beberapa penyelesaian persamaan matematisnya. Rumus tegangan pada induktansi adalah, lihat, V sama dengan min L dI per dt. Itu rumus yang kita sudah pelajari dalam materi sebelumnya ya. V sama dengan min L dI per dt. Maka kita akan tulis lagi V sama dengan min L dI per dt. Atau min L d, ini akan sama dengan Imax sin omega T diturunkan terhadap dt. Maka hasilnya akan menjadi V sama dengan L, turunan sin adalah cos ya. Omega T ini diturunkan menjadi omega, maka akan terjadi L omega I max cos omega T ya. Cos omega T. Nah, sekarang kalau ini kita buat menjadi V max, ini menjadi V max ini ya. V max cos omega T. Jadi kita lihat di sini persamaannya, I sama dengan I max sin omega T. Sedangkan V sama dengan V max cos omega T. Jadi ini I-nya sin omega T, sedangkan V-nya cos omega T. Jadi sudah pasti sudutnya tidak sama. Artinya bahwa arus dan tegangan tidak sefase pada setiap saat. Kita lanjut ya. Nah, ini rumus yang sebelumnya. Delta V sama dengan omega L I max cos omega T. Secara matematis ya, cos omega T itu sama dengan sin omega T tambah 90 derajat. Ada selisih 90 derajat antara cos dan sin ya. Ini rumus yang sudah umum, cos omega T sama dengan sin omega T plus 90, sehingga V sama dengan V max cos omega T bisa ditulis menjadi V sama dengan V max sin omega T plus 90 derajat. Perhatikan ya. Jadi I sama dengan I max sin omega T. Sedangkan V sama dengan V max sin omega T tambah 90 derajat. Jadi kita lihat bahwa antara arus dan tegangan tidak sefase. Ada selisih fase sebesar 90 derajat ya. Lihat, V sama dengan V max sin omega T tambah 90, sedangkan I sama dengan I max sin omega T. Sehingga kalau kita buat grafiknya jadi seperti ini. Lihat ya. Misalkan I-nya ini yang I-nya ini yang tinggi, ini yang besar ya. Ya, diawali dengan min 90 ya. Ya, ini I-nya, ini V-nya. Ya. Artinya V atau tegangan mendahului I, lihat nih, mendahului. Dia di depan sebesar 90 derajat. V mendahului I 90 derajat. Jadi sudut fase V 90 derajat lebih dulu dari sudut fase I. Sekarang kita lihat nih, waktu V-nya 0,
maka I-nya min 90. Atau ketika V-nya, ini nih, ketika V-nya 180 derajat, ini warna biru, waktu V-nya 180 derajat atau V, arusnya 90 derajat. Jadi tegangan mendahului I sebesar 90 derajat. Jadi dari persamaannya juga sudah terlihat ya. Dari persamaannya sudah terlihat, ini sin omega T tambah 90, sedangkan ini sin omega T. Jadi kita tuliskan dalam grafik, ini kalau diterusin ke sini, ini maka I-nya tertinggal sejauh 90 derajat ini ya. I-nya tertinggal sejauh 90 derajat dari V. Maka dibuatlah diagram fasornya seperti ini ya. Jadi kalau I-nya ada di sumbu X, maka V-nya ada di sumbu Y. Artinya V ini, tegangan ini mendahului I sebesar 90 derajat. Paham ya? Jadi ketika induktor dirangkaikan seri dengan sumber GGL bolak-balik, maka tegangannya akan selalu mendahului arus listriknya sebesar 90 derajat. Sekarang kita lihat dalam dua grafik ini grafik sin-nya, ya, V-nya mendahului 90 derajat, ini 90 derajat, sedangkan diagram fasornya itu lebih jelas lagi, langsung terlihat di sini 90 derajat, ya. Jadi kalau I-nya pada sumbu X, Y-nya pada sumbu Y positif. Paham ya? Oke, lanjut lagi. Maka dirumuskan ini Vmax sama dengan Imax omega L. Tadi gitu ya. Vmax sama dengan Imax omega L. Nah, ada sekarang besaran yang baru, namanya induktansi, reaktansi induktif. Maaf, ini reaktansi induktif atau hambatan yang dihasilkan oleh induktor. Jadi besarnya adalah omega L. Reaktansi induktif, ini reaktansi induktif XL sama dengan omega L. Kenapa? V sama dengan I kali hambatan kan? Berarti omega L ini adalah nilai sebuah hambatan. Dan disebut dengan reaktansi induktif yang besarnya adalah omega L. Satuannya tentunya adalah ohm, ya. Lihat. Kalau saja rangkaian induktansi itu dilalui oleh arus bolak-balik, maka omeganya ini kan 0. Frekuensinya 0 kan untuk rangkaian arus searah, jadi XL-nya sama dengan 0. Jadi kalau induktansi dilalui oleh arus searah, maka XL ini tidak ada. XL ini muncul kalau induktansi itu dilalui oleh arus bolak-balik. Paham ya? Nah, namanya reaktansi induktif. Jadi ada sebuah besaran yang baru, ingat itu, yaitu reaktansi induktif. Apa itu reaktansi induktif? Adalah hambatan yang timbul akibat induktor dilalui oleh arus bolak-balik, yang besarnya adalah omega L. Oke, nah ini yang terakhir, yang ketiga, jika rangkaian arus bolak-balik dirangkaikan dengan kapasitor murni, atau kita sebut dengan rangkaian AC kapasitif murni, Nah, seperti yang tadi, kalau tadi hambatan, induktor, nah sekarang adalah kapasitor. Lihat, kapasitor dirangkaikan seri ke GGL bolak-balik ya. Maka, nah secara matematis lagi nih. Ini rumus matematika yang sudah kita pahami sebelumnya, bahwa VC sama dengan Vmax sin omega T. Itu rumus dari generator ya. Nah, Q dalam kapasitor yang waktu kita pelajari dalam listrik statis, muatan yang disimpan oleh kapasitor adalah C kali V. Kapasitas kali beda potensial. Ya, sehingga kalau kita turunkan secara matematis, dQ per dt sama dengan D CV, ya Q itu kan CV per dt, atau sama dengan C-nya keluarkan, C dV per dt. Ya, C dV per dt. Ini secara matematis nih. Maka ya, ini dQ per dt itu kan I. I itu adalah jumlah muatan tiap satuan
waktu ya. Jadi I sama dengan ya, I sama dengan C dV per dt. dq per dt itu kan I. Jadi I sama dengan C dV per dt. Atau dV ya, dV sama dengan 1 per C kali I dt. Ya, tolong dibolak-balik ini secara matematis. Jadi dV sama dengan 1 per C I dt. Ya. Nah, ini mau tidak mau harus diintegral karena kalian sudah belajar integral ya. Integral dV sama dengan 1 per C integral I maksimum sin omega t dt. Oke, nah I-nya kan I ini sama dengan I max sin omega t dt. Jadi dV itu integral dV sama dengan 1 per C integral I max sin omega t dt. Ya kalian harus ngulang-ngulang ini, harus dipahami dengan betul. Kenapa nanti kesimpulan dari kapasitor seperti ini. Nah sekarang lihat. Integral dV adalah V, ya. Sedangkan integral ini tentu ini akan menjadi 1 per C I max, ini turunan dari integral dari omega t ini nanti akan menjadi 1 per omega ya. Jadi ini dirangkumkan aja ini, jadi V max integral dari sin omega t itu menjadi omega t min 90 derajat ya. Jadi min cos ya. Jadi sin omega t min 90 derajat. Jadi V sama dengan V max sin dalam kurung omega t min 90 derajat. Adapun V max itu adalah nanti 1 per omega c kali IM. Nah, lanjutannya seperti ini nih. V max sama dengan IM per omega C. Seperti kita lakukan pada induktor, V sama dengan hambatan kali I. Hukum Ohm kan? Maka 1 per omega C ini adalah nilai sebuah hambatan. 1 per omega C. Kita kenal dengan XC atau disebut dengan reaktansi kapasitif. Berapa reaktansi kapasitif? XC sama dengan 1 per omega C. Ingat, kapasitor ketika dilalui oleh arus bolak-balik itu memiliki frekuensi sehingga reaktansi kapasitifnya atau hambatan yang ditimbulkan adalah 1 per omega C. Kalau saja kapasitor dilalui arus searah, tentu arus searahnya tidak akan lewat, frekuensinya juga sama dengan 0 sehingga reaktansi kapasitifnya sama dengan 0. Oke, nah jadi sekarang digambarkan seperti ini nih, lihat ya. Kita kan sudah lihat tadi di persamaan sebelumnya, ternyata ya, lihat nih, ini dari sini ke sini langsung disimpulkan begini, Vmax-nya nggak diuraikan, Vmax itu adalah 1 atau IM ini keluarkan ke sana, ini kan bilangan konstan. Vmax-nya sama dengan IM per C kali omega ya. Ini ketika diintegral jadi 1 per omega ya. Nah, Vmax ini adalah IM per omega C. Nah, sekarang yang perlu kita lihat adalah di sini. Di sini. Arusnya adalah sin omega T. Sedangkan tegangannya adalah sin omega T min 90. Kalau dalam induktansi tadi tegangannya mendahului arus 90 derajat, kalau dalam kapasitor terbalik, tegangannya yang tertinggal. Tegangan yang tertinggal 90 derajat. Kalau jadi intinya dalam resistor, arus dan tegangan selalu sefase, sudutnya sama. Dalam induktor, tegangan mendahului arus 90 derajat. Dalam kapasitor, tegangan tertinggal 90 derajat. Paham ya? Min 90. Nah, kita lanjut dulu. Nah, sehingga membuat rangkaiannya, lihat, ini Vmax ya, jadi Vmax jadi patokannya, tadi dalam induktor juga V-nya jadi patokannya, V-nya jadi patokannya, ketika V-nya 0, ya, ketika V-nya 0, arusnya sudah 90 derajat, sudah 90 derajat, jadi arus bisa disebut lebih dulu dari tegangan, atau bisa disebut tegangan tertinggal dari arus 90 derajat, ya. Tegangan tertinggal dari arus 90 derajat. Jadi ketika arusnya udah 90, ini masih 0 gitu.
Ya, ketika arus sudah ini 270 ya, tegangannya masih 80. Oke. Nah, sehingga diagram fasornya bisa kita buat seperti ini. I-nya pada sumbu X, Y-nya V-nya min 90. Jadi tertinggal 90. Kalau tadi induktansi lebih dulu 90, ini tertinggal 90. Jadi ke sumbu Y negatif. Paham ya? Jadi sekali lagi kita simpulkan rangkaian resistif murni tegangan dengan arus sefase pada induktor murni tegangan mendahului arus 90 derajat, pada kapasitor murni tegangan tertinggal 90 derajat dari arus. Jadi arusnya ke sumbu X positif, tegangannya ke sumbu Y negatif, tertinggal 90 derajat. Oke, sekian pembahasan teorinya untuk rangkaian listrik bolak-balik bagian yang pertama ini. Selanjutnya kita akan bahas beberapa soal untuk memantapkan teori yang barusan kita bahas. Contoh soal yang pertama, sebuah dinamo menghasilkan tegangan sinusoidal dengan persamaan V sama dengan 100 sin 200T. Pernyataan berikut ini berhubungan dengan tegangan yang dihasilkan dinamo tersebut. Oke ya, jadi tegangan maksimumnya ya Vmax itu sudah jelas adalah 100 ya, karena rumusnya V sama dengan Vmax sin omega T ya. Jadi Vmax-nya sama dengan 100 volt, betul ya? Terus yang kedua, tegangan efektif. V efektif adalah Vmax per akar 2, yaitu 100 per akar 2, dan itu sama dengan 70,7 volt ya. Jadi ini juga betul. Nah, yang ketiga frekuensi ya. Jadi omega itu sama dengan 2VF ya. Omeganya adalah 200 maaf. Omeganya 200 sama dengan 2VF. Oke, F. Ini coret jadi 100 ya. Jadi F sama dengan 100 per V. 100 per V itu sama dengan 31,8 Hertz ya, 31,8. Sedangkan 22 akar 2 ini sama dengan 31,11 ya. Jadi untuk pendekatan bisa saja ini betul kalau dalam ujian, tapi dalam hal ini tidak tepat sekali ya. Jadi sedangkan tegangan rata-rata itu adalah V, salah ya, harusnya Vmax per V ya. Nah, jadi yang pasti betul adalah 1 dan 2, sedangkan 3 ini hampir betul. Jadi yang pasti betul adalah 1 dan 2. Oke, itu contoh soal yang pertama. Kita coba ke contoh soal yang kedua, suatu tegangan ya, V sama dengan 150 volt, jadi Vmax-nya sama dengan 150 volt, sedangkan omeganya sama dengan 302 radian per sekon ya. Oke. Terus pertanyaannya berapa VRMS? VRMS itu adalah V efektif ya, yaitu sama dengan Vmax per akar 2. Yaitu 150 per akar 2, dan itu sama dengan 106 volt. Oke. Terus yang berikutnya omega sama dengan 2VF. Jadi F sama dengan omega per 2V. Omeganya adalah 302, sedangkan 2V adalah 6,28, dan itu nilainya adalah 48 Hertz ya. Jadi jawabannya adalah D ya. Itu contoh soal yang kedua. Kita lanjutkan ke contoh soal yang ketiga. Ya, contoh selanjutnya,
Dalam suatu rangkaian AC sederhana hanya mengandung sebuah resistor 50 ohm ya. Jadi R sama dengan 50 ohm. Dan sumber tegangan V ya. Nah, jika tegangan pada saat tegangan sama dengan setengah dari Vmax ya, dan T-nya sama dengan 1/720, maka berapa nilai frekuensinya? Oke, persamaannya V sama dengan Vmax, oke, sin omega T. Jadi V ini sama dengan setengah dari Vmax ya, sama dengan Vmax sin omega T. Oke, Vmax-nya coret, jadi sin omega T sama dengan setengah. Berapa nilai omega T-nya? Sin setengah, arc sin setengah itu bisa 30 derajat ya, 30 derajat, atau 30 derajat itu sama dengan V per 6 ya, karena V itu sama dengan 180 derajat, jadi V per 6, paham ya? Jadi omega T sama dengan V per 6. Kita lanjut, maka 2 VF kali T sama dengan V per 6. V-nya coret sehingga ya 2F 1/720 sama dengan 1/6. Sehingga F-nya sama dengan 720 per 2 kali 6, 12 ya, dan itu sama dengan 60 Hz. Oke, itu jawaban untuk contoh yang ketiga ini. Kita lanjutkan ke contoh yang terakhir. Ya, contoh soal yang terakhir, berdasarkan grafik di samping atau di bawah ini untuk suatu rangkaian AC, ya, lihat grafiknya. Grafik 1 yang tebal, grafik 2 yang putus-putus. Maka grafik 1 dan 2 dapat menunjukkan. Kita lihat satu-satu ya. Jadi untuk mempermudah kita bisa buat garis bantu ini ya, garis bantu. Kita tarik garis di sini, set gitu ya. Jadi sekarang titik nolnya dipindah ke sini. Oke, nah sekarang lihat nomor 1. Tegangan 1, jika tegangan 1 ya, nomor 2 arus ya, berarti tegangan mendahului arus. Tegangan mendahului arus tentu bukan pada kapasitor ya. Kapasitor justru tegangannya tertinggal. Oke ya. Sekarang yang kedua, 1 arus, 2 tegangan pada kapasitor. 1 arus, 2 tegangan pada kapasitor. Ini arus, ini tegangan. Berarti arus mendahului tegangan 90 derajat. Betul ya? Ini yang betul. Coba kita bahas saja yang ketiga, 1 tegangan, 2 arus pada resistor. Jelas salah dong. Resistor sefase, ini udah pasti salah. Nah, yang D juga pasti salah. Yang E, 1 arus, ya, 2 tegangan pada induktor, arus mendahului. Salah. Jadi sudah jelas yang betulnya adalah B. Sekian pembahasan rangkaian arus bolak-balik yang pertama ini dan 4 contoh soal. Mudah-mudahan kalian bisa cukup memahami. Bagi kamu yang masih agak sulit, silakan diulang-ulang untuk menonton videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.